Kira-kira 200.000 lebih umat Islam di Aceh wafat mati syahid meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi dengan 49 orang yang berkumpul di makam Al-Malikus Sholeh? Rumahnya di sekitar makam rata semua, tapi mereka semuanya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para ustadz, para ustadzah yang saya hormati, para datuk, para datin, dan para jamaah sholat maghrib di surau Kampung Dingkil Tamerloh ini, para pengurusi surau semuanya yang hadir pada malam ini yang saya hormati, ibu-ibu yang mungkin sejak tadi sudah sibuk repot-repot yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kali saya bisa singgah bersilaturahmi di surau di Kampung Dingkil ini. Dan ini suraunya agak masuk. Mudah-mudahan silaturahmi ini, perjumpaan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi pertanda esok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini saya akan berbicara tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mengapa kita ini perlu mengetahui keistimewaan atau anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa? Agar kita semakin yakin, semakin kuat i'tiqad, keimanan semakin mantap terhadap fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang berjasa besar, yang berperan besar dalam penyebaran Islam ke berbagai tempat di mana-mana di dunia, termasuk penyebaran Islam kepada bangsa rumpun Melayu, mulai dari Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam sampai Filipina. Ini siapa yang menyebarkan Islam? Yang menyebarkan Islam adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti fahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah itu artinya golongan pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita ini ya, di dalam beragama ada 3 ajaran di dalam agama. Pertama, ajaran fiqh atau syariah. Di dalam ilmu fiqh atau syariah kita mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i.
Jadi kita ini ikut Imam Asy-Syafi'i di dalam ilmu fiqh atau syariah. Kemudian ada lagi akidah atau iman atau i'tiqad. Di dalam i'tiqad, akidah atau iman, kita mengikuti mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan golongan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Pengikut Imam Asy'ari. Lalu yang ketiga, ajaran tasawuf atau sufi. Di dalam tasawuf kita ini mengikuti mazhabnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dalam tasawuf kita ikut mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini namanya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ingin saya bicarakan pada malam ini, apa keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Salah satunya penyebaran Islam kemana-mana ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan orang-orang Sufi. Mengapa begitu? Karena memang orang yang mengikuti akidah yang benar oleh Allah diberikan anugerah untuk mengajak orang lain masuk di dalam agama Islam. Satu dalil bahwa kita ini memang ajaran yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, orang-orang yang berperang di jalan kami, orang-orang yang berjihad menyebarkan agama kami, agama Islam, kami benar-benar akan memberikan hidayah pada mereka, akan memberikan hidayah pada jalan-jalan kami, memberikan hidayah petunjuk mereka pada jalan-jalan kami. Berdasarkan ayat ini, kata para ulama, berarti orang-orang atau golongan yang berjuang menyebarkan Islam itu berarti golongan yang mendapatkan hidayah dari Allah. Itu disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, umat Islam yang mazhabnya yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang luar biasa. Mereka punya jasa besar dalam penyebaran Islam kemana-mana. Dan ini diakui oleh siapapun. Penyebaran Islam kepada rumpun bangsa Melayu ini memang oleh para ulama yang di dalam fiqh bermadhab Syafi'i, dalam akidah madhab Asy'ari, kemudian dalam tasawuf madhab Junaid Al-Baghdadi. Tarekat yang diikuti bermacam-macam. Ada yang tarekat Naqsyabandiyah, ada yang Qadiriyah, kemudian ada yang tarekat Syadzaliyah, Idrisiyah, Rifaiyah, dan lain sebagainya. Itu macam-macam tarekat. Nah, ini keistimewaan yang luar biasa, saudara. Dan keistimewaan semacam ini tak diberikan oleh Allah kepada orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengislamkan orang kafir, orang kafir didekati, didakwah, ya, berdakwah pada orang kafir lalu masuk Islam. Kalau orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah beza. Apa bezanya? Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan orang Islam. Ini macam Wahabi. Wahabi ini tak mengajak orang masuk Islam, tapi orang yang sudah Islam dibilang kafir sama mereka. Jadi kalau Ahlus Sunnah ini mengislamkan orang kafir, kalau orang Wahabi mengkafirkan orang Islam. Faham? Boleh faham maksudnya? Nah, ini Islam ini sejak kapan masuk kepada bangsa kita, rumpun bangsa Melayu?
bangsa Melayu ini masuk Islam sudah lama. Diperkirakan bangsa Melayu ini masuk Islam pada masa-masa sahabat. Pada masa siapa? Diperkirakan pada masa khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah ada bangsa Melayu yang masuk Islam. Mengapa begitu? Secara teori, Sayyidina Utsman ini menjadi khalifah selama 12 tahun. Pada 6 tahun pertama kekhalifahan beliau, negara-negara besar sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Negara-negara sekitar negara Islam dah kalah semua. Jadi negara Islam menjadi negara terkuat pada masa itu. Secara politik, negara yang kuat, rakyatnya bebas melancong pergi kemana-mana, termasuk menyebarkan Islam. Jadi 6 tahun berikutnya umat Islam ini sudah tak ada perang, karena dah kalah semua pada masa Sayyidina Utsman itu. Siapa yang mau diperangi? Akhirnya umat Islam berdakwah kemana-mana. Ini masuknya Islam pada bangsa Melayu. Cuman penyebaran Islam kepada bangsa Melayu secara besar-besaran ini menunggu lama. Ini kapan? Kira-kira tahun 600 Hijriah. Setelah tahun 600 Hijriah, baru Islam ini disebarkan secara luas kepada bangsa Melayu. Mengapa tahun 600 Hijriah? 600 tahun kemudian ada kerajaan Islam yang besar, yaitu kerajaan Melayu yang disebut dengan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan Pasai di Aceh Utara, yang dipimpin oleh Sultan Al-Malikus Shaleh. Al-Malikus Shaleh ini yang banyak banyak mengirim para ulama ke Nusantara. Beliau mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, orangnya sufi, dan katanya beliau hafidz Al-Quran. Tahun 2016 saya ada jemputan Maulid Nabi di Aceh Utara. Karena ceramah Maulid malam hari, pagi-pagi tidak ada ceramah, saya oleh ustadz yang ada di sana diajak ziarah ke makam Al-Malikus Shaleh. Makam Al-Malikus Shaleh ini ada di dekat pantai, kira-kira dari pantai mungkin 100 meter lebih. Dan di kanan kirinya rumah-rumah penduduk, banyak rumah. Kira-kira waktu itu sampai di situ sekitar jam setengah 8 atau jam 8. Sampai di makam Al-Malikus Shaleh, ustadz yang bawa saya memanggil-manggil orang-orang sekitar makam. Sini-sini katanya. Ini ada ulama, ada kiai terkenal dari Jawa. Akhirnya orang-orang yang rumahnya sekitar makam, laki-laki yang sudah aki-aki, sudah tua-tua. Kira-kira laki-laki yang menghampiri itu ada 10 atau 9 orang. Saya tengok rata-rata orangnya sudah usia 60-70. Mungkin yang muda-muda pergi kerja, yang tua-tua dah pensiun, tak kerja. Karena dibilang saya ini ulama terkenal dari Jawa, datang semua. Kira-kira kakek-kakek 10 orang. Dan mereka tengok saya bingung. Saya bingung juga waktu itu. Mengapa bingung? Dibilang terkenal, tapi orang sana tak ada yang kenal saya. Apanya yang terkenal ini? Tak ada yang kenal. Mungkin terkenal menurut yang kenal. Nah, karena saya dibilang dari jauh, akhirnya orang-orang ini cerita pada saya, Kiai, kami nak cerita. Cerita apa? Kiai ingat tahun 2000 di Aceh ini dilanda musibah yang namanya tsunami. 2004 ya. Akhir 2004, tanggal 26 Desember 2004. Nah, sebelum terjadi tsunami di Aceh ini terjadi gempa bumi. Sini tak pernah gempa. Tak pernah. Alhamdulillah.
Gempa bumi selama 15 menit. Setelah gempa bumi kira-kira dapat 30 menit terjadi tsunami. Tsunami itu artinya apa? Air laut masuk ke darat. Air laut ini masuk ke darat dan masuk ke rumah-rumah orang. Kata orang ini, air laut ini masuk ke darat, masuk ke rumah-rumah orang. Anehnya pada waktu itu makam atau kuburan Al-Malikus Sholeh tidak ada dinding, tidak ada tembok, air tak masuk ke situ. Air ini gak masuk. Rumah-rumah orang dimasuki air semua. Orang ketakutan. Akhirnya macam mana? Kira-kira 49 orang yang rumahnya sekitar makam berkumpul di makam Al-Malikus Sholeh. Karena khawatir takut ada tsunami gelombang kedua. Takut ada tsunami susulan. Dan betul saudara, kira-kira 30 menit kemudian tsunami yang lebih besar, air laut tingginya kira-kira 30 meter masuk ke darat. Ini surau ini tak sampai 10 meter nih. Berapa ini? Ya mungkin 4 meter. Air 30 meter saudara masuk ke darat. Setelah air 30 meter ini masuk ke darat, apa yang terjadi? Rumah-rumah penduduk Aceh sekitar pantai semuanya rata dengan tanah. Karena air ini setelah ke darat balik lagi, disapu rumah-rumah itu rata dengan tanah. Kira-kira 200.000 lebih umat Islam di Aceh wafat mati syahid meninggal dunia waktu itu. Lalu apa yang terjadi dengan 49 orang yang berkumpul di makam Al-Malikus Sholeh? Rumahnya di sekitar makam rata semua, tapi mereka semuanya selamat. Mengapa selamat? Setelah air tsunami, air laut ini mendekati makam, ini pecah ke samping, pecah. Dan ini gak dimasuki air. Nah, ini artinya apa? Ini artinya karomah, keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sultan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang dekat kepada Allah, walaupun sudah wafat, itu menjadi sebab, menjadi perantara orang yang masih hidup itu selamat. Karenanya kita ini percaya kepada karomah para wali. Kita ini beriman kepada karomah para aulia, beriman. Mengapa? Karena memang ada. Kalau orang Wahabi tak percaya, karena guru-guru mereka tak punya karomah. Tak percaya. Nah, ini apa? Termasuk masa-masa awal penyebaran Islam ke Nusantara. Bangsa Nusantara ini. Nah, keistimewaannya lagi, lalu macam mana, bagaimana para ulama kita dulu menyebarkan Islam? Bangsa Melayu ini 90% masuk Islam. Mengapa bangsa Melayu 90% bisa masuk Islam? Ini termasuk karomahnya para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa karomahnya? Para ulama kita ini dulu saudara menyebarkan Islam ini bagus. Ya sebenarnya para pejuang yang menyebarkan Islam bagus semua. Di dunia Islam ini sebagian negara-negara diislamkan pakai perang. Kata para ulama, sebagian negara-negara masuk Islam karena perang. Macam negara-negara Arab, sekitar negara-negara Arab itu perang. Ada yang masuk Islam tidak melalui perang. Melalui apa? Melalui pendekatan budaya. Melalui dakwah pendekatan budaya. Dan ini banyak. Salah satunya adalah bangsa Melayu di Nusantara. Bangsa Melayu, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Brunei, Islamnya itu tidak menggunakan perang. Sultan atau khalifah yang ada di Arab atau di Istanbul, Turki dulu,
tak ada mengirim tentara kepada bangsa Melayu diperangi agar masuk Islam, tak ada. Tapi macam mana para ulama kita dulu, para ulama Ahlus Sunnah, ulama Sufi, dalam penyebaran Islam itu melalui pendekatan budaya, pendekatan tradisi. Bagaimana yang dimaksud pendekatan budaya dan tradisi? Bangsa Melayu ini dulu sebagian besar beragama Hindu, sebagian lagi beragama Buddhis, sebagian lagi beragama animisme, tidak beragama tapi punya kepercayaan animisme. Animisme itu artinya apa? Tak percaya pada agama tapi percaya kepada sihir dan makhluk-makhluk halus. Macam orang suku Dayak di Kalimantan, di Sabah Sarawak, atau orang suku anak dalam di Mersing. Ada suku anak dalam di Jambi, di Sumatera. Itu kan tak ikut Hindu, tak ikut Buddha, tapi percaya sama sihir dan makhluk halus. Nah, bangsa Melayu dengan kepercayaan macam itu, pada waktu itu ini punya budaya, punya tradisi yang positif, yang bagus. Apa budaya mereka yang bagus? Budaya mereka yang bagus itu diantaranya suka memberi makan. Mengapa suka memberi makan? Mungkin karena di daerah Melayu ini kan daerah subur. Indonesia, Malaysia ini subur. Tanaman tak payah ditanam, tumbuh sendiri. Apalagi hewan-hewan banyak, sungai-sungai banyak ikannya. Yang namanya lautan di Nusantara, laut Indonesia, Malaysia ini banyak ikannya. Karena banyak ikannya sering dicuri oleh negara Vietnam, oleh Jepun, curi ke Nusantara. Mereka tak punya ikan. Nusantara ini memang kaya saudara, luar biasa. Karena kaya, makanan ini banyak, bangsa kita ini senang makan. Bangsa Melayu senang makan. Karena bangsa Melayu ini senang makan, senang bikin acara-acara, program makan-makan. Ini bangsa kita. Bangsa kita ini dulu ya, istrinya mengandung dapat 4 bulan bagi makan. Nanti dapat 7 bulan makan lagi. Setelah lahir dapat 40 hari bagi makan lagi. Waktunya turun ke tanah bagi makan lagi. Pokoknya apa-apa bagi makan. Ada di sini. Nanti kakeknya meninggal dunia bagi makan lagi. Ini bangsa kita. Mengapa suka bagi makan? Makanannya banyak di rumah dulu. Kalau tak dibagi sama orang, sekejap lagi ini mau tuai, mau panen makanan. Nah, para ulama dulu dalam berdakwah melihat berbagai macam budaya dan tradisi ini. Kalau budaya dan tradisi ini tidak dilarang dalam agama, tak haram dalam agama, oleh para ulama kita dibiarkan. Tetap berjalan. Dan itu dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Kalau budaya itu dilarang di dalam agama, oleh para ulama kita dihentikan. Suruh berhenti. Kalau dihentikan tak mau, maka oleh para ulama kita disiasati, diakali, diperkecil, dikurangi kemaksiatannya. Kira-kira maksiatnya sedikit. Ini contoh ya. Ada di Jawa itu ada gunung yang sering meletus, namanya Gunung Merapi, Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah dulu punya budaya, punya tradisi, ya. Punya tradisi. Sekarang umat Islam di sana punya tradisi membuang kepala kerbau ke Gunung Merapi tiap tahun. Begitu ada orang Wahabi datang ke sana, langsung cakap, karena yang punya budaya ini orang Islam, ini kafir, syirik, membuang kepala kerbau. Cuma buang kepala kerbau dikafirkan. Wah, nggak ada kepercayaan macam-macam. Akhirnya mereka mengadakan penyelidikan, penelitian. Setelah mereka mengadakan penyelidikan, ternyata membuang kepala kerbau ini strategi ulama dulu dalam berdakwah. Dulu sebelum bangsa Jawa ini Islam,
Yang dibuang bukan kepala kerbau, saudara. Apa? Yang dibuang kepala seorang perempuan yang masih gadis. Masyarakat sana punya kepercayaan, Gunung Merapi ini setiap tahun perlu dikasih tumbal. Apa tumbal? Tumbalnya apa namanya? Ya korban lah, dikasih korban. Korbannya perempuan yang masih gadis, dibuang ke sana, dibunuh, dibuang ke sana. Mengapa? Mungkin gunungnya laki-laki, suka perempuan. Begitu para ulama datang berdakwah, dilarang ini. Loh, jangan membuang anak perempuan, apalagi masih gadis. Jangan dibuang. Ini dosa besar. Dan anak masih gadis ini ada masa depan untuk punya anak. Siapa tahu ada kiai berdakwah ke sini, ingin punya istri di sini, kasihkan sama kiai, jangan dibunuh. Akhirnya kata orang sana, macam mana kiai? Ini agar gunung tak meletus. Kalau macam ini kita takut meletus. Oh gampang, kamu ini banyak punya kerbau. Kerbaunya sembelih, lalu dimasak, dimakan bersama. Ini namanya sedekah. Karena sedekah itu nolak bala, kepalanya dibuang tak apa. Ini strategi ulama dulu berdakwah, ya dah buang, tapi kepalanya kerbau. Jadi para ulama dulu berdakwah macam itu, saudara. Mengapa para ulama kita berdakwah ini pendekatannya budaya dan tradisi? Karena Islam tidak menolak tradisi. Para ulama kita ini tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Budaya yang tidak dilarang dalam agama, Islam menerima. Bahkan Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf. Rasulullah SAW selalu diperintahkan memaafkan orang. Rasulullah disakiti, diganggu, dimaki-maki, memaafkan beliau. Ini bukan karena baginda itu takut, saudara. Baginda gak takut, gak ada para nabi penakut. Tapi karena memang diperintahkan memaafkan. Wa'mur bil urfi, suruhlah orang-orang mengikuti tradisi masyarakat yang baik. Ayat ini, uruf ini artinya tradisi. Kata Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani dalam kitabnya Qawati'ul Adillah fi Usulil Fiqh, wal muradu bil urfi ma ya'rifuhu an-nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Yang dimaksud dengan uruf dalam ayat ini adalah apa-apa yang telah dikenal oleh masyarakat dan dijadikan tradisi budaya di antara mereka. Nah, artinya apa? Di dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan agar mengajak masyarakat mengikuti tradisi mereka yang baik. Artinya tradisi yang baik tetap diikuti. Karena perintah Al-Quran macam itu, maka Rasulullah SAW dalam berdakwah juga melalui pendekatan tradisi atau budaya. Kita kalau belajar ke Al-Azhar, ya kan di sini ada yang ke Mesir, ada ya? Pernah ke Azhar? Ada? Atau ke Yaman, atau ke Jawa, atau kemana lah yang belajar kitab-kitab yang besar-besar. Nanti akan dijumpai hukum-hukum Islam yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW diambil dari budaya Arab, sebagian dari budaya atau tradisi Yahudi. Contohnya budaya Arab apa? Akikoh. Akikoh itu, saudara, asalnya budaya Arab. Orang Arab jahiliyah, kalau orang rumahnya melahirkan bayi, kalau bayinya laki-laki sembelih kambing 2 ekor. Tapi kalau bayinya perempuan, kambingnya 1 ekor. Mengapa? Karena orang Arab lebih suka anak laki-laki. Setelah kambing disembelih, orang Arab dulu, darahnya kambing itu dilumurkan pada rambut, pada kepala, pada badan si bayi, diusapkan. Setelah Rasulullah SAW diutus
akikoh sembelih kambing tetap dijalankan. Cuma mengusapkan darah pada rambut atau badan bayi sudah tak dijalankan. Kata para ulama makruh, tak perlu dilakukan. Mengapa? Itu perkara najis, tak ada gunanya, nggak dijalankan lagi. Akikohnya tetap jalan. Mengapa akikoh tetap jalan? Karena itu budaya tradisi yang baik. Buktinya baik. Kita ini kalau sudah lama tak makan kambing, mau beli kambing tak ada uang, tiba-tiba dapat jemputan dari tetangga sebelah. Begitu ditengok jemputannya ternyata akikoh, pasti seronok, itu senang. Akikoh kambing ini. Makan setelah dibaca anak bayinya, anaknya ternyata laki-laki. Oh, ini anaknya laki-laki. Setelah dibaca lagi, anaknya kembar laki-laki, kembar 3. Berapa kambingnya itu? Tak habis. Kalau kambing 6 cuma orang macam ini tak habis, kurang yang makan. Nah, ini artinya apa? Islam itu tidak anti budaya, saudara, ganti tradisi. Bahkan sabda Rasulullah SAW tentang akikoh, al-ghulam marhunun bi'aqiqatihi. Seorang anak, seorang bayi digadaikan dengan akikohnya. Maksudnya digadaikan dengan akikohnya, anak itu kalau tidak diakikoh, ya, gak dibuatkan akikoh oleh orang tuanya, biasanya perkembangannya lambat, tak cepat pandai, tak cepat cerdas. Mestinya kalau dia masuk sekolah dapat nilai 100, karena tak diakikoh dapat 75. Makanya orang dulu-dulu tak pandai-pandai, lebih pandai orang sekarang. Dulu tak punya kambing mau akikoh, sekarang ini kan banyak uangnya, akikoh lancar. Nah, ini artinya apa? Islam itu tak anti budaya, tak anti tradisi, saudara. Bahkan sebagian hukum dalam Islam ada yang dari jahiliyah, ya, Arab jahiliyah. Ada yang dari Yahudi. Apa yang dari Yahudi? Contohnya puasa Asyura. Puasa Asyura itu asalnya dari Yahudi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasuma yauma Asyura. Nabi SAW datang ke kota Madinah. Sampai Madinah, di Madinah baginda melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Ditanya oleh baginda, "Mahadha, ada apa ini kalian mau puasa Asyura besok?" Kata mereka, "Hadza yaumun saleh." Ini hari yang baik. Mengapa baik? "Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'aun wa junudahu." Pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah karamkan Fir'aun beserta bala tentaranya, dikaramkan ke laut. Nah, karena ini hari yang baik, fasamahu Musa syukron lillah. Setiap hari Asyura Nabi Musa berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Mendengar jawaban itu, apa sabda baginda Nabi kita SAW? Baginda bersabda, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kalian. Aku harus melebihi kalian. Fasamahu wa amaron nasa bisyamihi. Lalu baginda berpuasa Asyura, para sahabat diperintahkan puasa Asyura. Artinya apa? Diambil oleh Rasulullah. Ini namanya pendekatan dakwah kepada Yahudi melalui tradisi mereka. Seakan-akan secara tidak langsung Rasulullah bersabda pada Yahudi, "Yahudi, awakmu melepuh Islam. Kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan leluhur kamu Bani Israel tak akan putus. Kalau ketika Yahudi kamu puasa Asyura untuk mengenang leluhur kamu yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, setelah Islam kamu masih puasa Asyura. Ini aku puasa, para sahabat puasa." Ini namanya dakwah melalui pendekatan tradisi. Ini dakwah yang dijalankan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
sehingga mayoriti bangsa Melayu masuk Islam. Ini luar biasa, saudara. Karenanya Islam ini tak anti budaya. Sampai sekarang bangsa kita ini banyak budaya, terutama budaya makan-makan. Dan budaya makan-makan ini memang sangat Islami. Mengapa sangat Islami budaya makan-makan? Mengapa? Ya karena memang sedekah. Kata para ulama fuqaha di dalam kitab-kitab fiqh, mengapa keluarga kita ini kalau ada orang mati ada kenduri? Betul. Kenduri itu kan makanan yang diberikan pada orang yang baca tahlil. Kalau Wahabi mengharamkan, itu tak haram. Mengapa pakai kenduri? Pakai kenduri mengapa? Kata para ulama, afdhalus shadaqah al-ma'. Sedekah yang paling utama nomor satu adalah air. Tsumma ta'am, lalu makanan. Itu sedekah paling besar memang. Dan sedekah untuk orang mati itu sampai. Lalu para ulama bikin kenduri karena itu sedekah paling afdal, paling utama, paling besar. Karenanya kita setelah minum ada makan. Entah malam ini ada apa enggak, gak tahu. Tapi kalau ada minum, ini sudah sedekah paling afdal. Makanan itu nomor 2. Cuma kalau tak ada, lapar pula yang datang. Nah, mengapa sedekah air ini paling afdal? Karena ketika ibunya sahabat Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, alma, air. Jadi air ini sedekah paling besar. Nah, di bawahnya sedekah air ini sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu bagi makan pada orang. Bagi makan ini amalan paling baik. Cuman kata para ulama, sedekah makan ini pahalanya di bawah sedekah minum. Mengapa sedekah minum? Minum ini paling banyak diperlukan orang. Bangun tidur biasanya minum air. Kerja di kebun sawit, kalau haus minum air. Kemudian habis makan minum air. Sambil rokokan, ada yang rokokan? Biasanya minum kopi, ada airnya. Kemudian apalagi? Ya air memang minum. Makanya paling afdal 2 makanan. Makanan ini paling afdal, saudara. Karenanya ini tradisi dibiarkan oleh para ulama karena sedekah paling afdal. Kemudian orang-orang menggugat, itu macam mana di kitab-kitab fiqh katanya kenduri kematian itu makruh. Kenduri kematian itu makruh kalau orang yang datang ke sana cuma pergi makan-makan. Itu makruh. Tak ada keperluan datang makan lepas itu balik lagi. Kalau orang yang datang itu baca tahlil, baca yasin, dan keluarga memang merasa perlu bantuan orang baca yasin, baca tahlil untuk mendoakan almarhum, maka itu tidak makruh. Mengapa? Kata para ulama, makruh itu menjadi hilang kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan, kalau cuma makan ya makruh. Tapi kalau ada keperluan baca tahlil, mendoakan almarhum, itu tidak makruh. Karena sudah ada keperluan itu. Jadi macam itu. Jadi kata para ulama, tantafi al-karahah bi adna hajatin. Hukum makruh itu menjadi habis dengan hajat keperluan yang paling kecil sekalipun. Itu bisa habis. Ini masalah kenduri.
Dan kita ini memang merasa perlu. Ketika orang tua kita meninggal, kita merasa perlu tetangga datang mendoakan orang tua kita. Betul kan? Kita ini perlu didoakan karena anaknya tak rajin mendoakan. Bang perlu. Ya sebenarnya kalau anak-anaknya rajin, gak apa-apa gak bikin taklid. Ada di kuburan baca Quran selama 1 minggu. Karena orang-orang dulu biasanya selama seminggu keluarganya pulang pergi dari kuburan baca Quran. Sekarang kan enggak. Ya tahlil malam-malam ramai-ramai itu. Ini artinya budaya. Nah artinya apa? Kembali kepada tadi, budaya para ulama kita ini memang menyebarkan Islam pakai pendekatan budaya dan tradisi. Karena Islam memang menerima seperti itu. Nah ini saya kira yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Karena ibu-ibu di belakang udah menyiapkan makanan, udah sibuk pada berdiri, berarti ini segera selesai. Takut nanti keburu dingin makanannya. Kalau dingin kurang sedap. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lepas ini kita sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.